Halo, The Sounders. Hari ini saya Patrick dan di sebelah saya ada Bapak Wahyu. Kita lagi ada di showroom The Sound Melawai, Jakarta Selatan, lokasinya. Dan hari ini kita mau review dan ngobrol-ngobrol sedikit tentang produk audio stereo high-end dari Sonus Faber dan juga Macintosh. Ya, sebelumnya buat teman-teman sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube channel kita di thesound.official. Ya, langsung aja kita mau bahas tentang high-end audio stereo dari Sonus Faber. Jadi kita mau tahu nih, ya, kita mau tanya-tanya awal mulanya kenapa orang bisa mendeskripsikan produk Sonus Faber ini, speaker Sonus Faber ini sebagai produk high-end. Oke, sebelumnya saya ceritakan dulu sedikit tentang sejarah Sonus Faber. Iya. Sonus Faber merupakan produsen brand original Italia punya. Pendirinya Franco Cervellin, didirikan tahun 1983, 34 tahun yang lalu ya. Nah, kenapa Sonus Faber bisa dideskripsikan jadi speaker high-end ya? Karena high-end itu bukan bicara soal harga aja ya. Dari segi kualitasnya, secara teknologinya juga, secara materialnya. Nah, bisa dikatakan produk Sonus Faber itu menggunakan material-material atau komponen-komponen yang boleh dibilang produk pilihan atau produk yang boleh dibilang yang terbaik lah. Ya, dari materialnya, Ya, ya, dari teknologi risetnya dia, ya. sampai mungkin sejarah panjangnya dia, kenapa bisa tercipta speaker yang boleh dikatakan kualitasnya boleh dibilang bagus. Oke. Jadi kalau kita tahu ini kan dari Italia nih, Iya. ya kan, udah ada 34 tahun, ya. Kalau satu sistem yang mau kita dengar dari produk stereo itu sebenarnya ada apa aja sih perangkatnya dalam satu sistem? Sebenarnya kalau perangkat itu sebenarnya relatif ya. Pertama-tama yang paling terpenting memang di sini ada speaker, Ya. kemudian ada unit audio sistemnya. Ya. Nah, audio system itu bisa berupa amplifier, Ya. untuk source-nya bisa CD player atau mungkin source lain ya. Mungkin kayak pakai streaming player, Ya. itu juga boleh. Nah, di dalam amplifier juga itu nanti terbagi lagi. Ada yang mungkin mau amplifiernya benar-benar terpisah, menggunakan preamp dan power, atau mau yang Nah, integrated aja. menarik tuh. Preamp. Preamp itu apa sih untuk temen-temen yang nggak tahu? Amplifier itu apa? Terus misalnya kita breakdown satu-satu. Dari satu sistem ini kan ada speaker. Speaker itu yang mengeluarkan suara. Terus amplifier ini kegunaannya apa? Terus dibagi lagi tadi ya, kata Pak Wahyu, ada preamp. Terus baru dari source-nya, dari player. Itu bisa diceritain sedikit, Pak? Oke, kalau amplifier itu secara umumnya disebut amplifier itu sebagai penguat suara. Oke. Nah, di dalam amplifier itu kan terbagi beberapa jenis ya, yang tadi dibilang ada power ampli, ada integrated amplifier. Nah, kalau power ampli dia murni power ampli tanpa tune control. Jadi tanpa ada alat pengendali untuk pengaturan volume ataupun pengaturan equalizernya. Murni untuk support power ya, Iya, berarti power talk ya. Jadi Iya. dia nggak bisa mengendalikan volume ya. ya? Nah, ada jenis yang bisa mengendalikan volume sekaligus itu jadi tanpa menggunakan preamp yang disebut dengan integrated amplifier. Oke. Terus yang pasti speaker mengeluarkan suara. Tadi kan dijelasin Betul. sedikit amplifier untuk support power. Ya Betul. pasti ada source-nya juga ya. Ada. Ini buat teman-teman, source-nya itu macam-macam. Bisa dari player vinyl, piringan hitam yang kalian tahu, terus juga CD player ya Pak. Ya, betul. Kalau stereo CD player, atau juga teman-teman yang punya perangkat smartphone bisa biasanya pakai Spotify, YouTube, ataupun Apple Music, itu bisa dikoneksikan dengan Bluetooth receiver. Jadi bisa dikonek langsung buat teman-teman yang punya smartphone, karena
Di sini macam-macam ya. Kalau teman-teman suka lagu apa kan pasti punya lagu-lagu pilihan yang kalian suka. Jadi bisa langsung diaplikasikan ke perangkat ini. Oke, ini di belakang kita udah ada satu set audio system. Bisa dijelasin Pak, eh, speakernya ada apa aja, terus amplinya atau preampnya, layarnya. Mungkin bisa dijelasin dari speakernya. Ini ada 3 ya teman-teman, ada 3 model speaker dari Sonus Faber. Yang paling luar itu adalah Sonus Faber Olympika 2 ya Pak? Ya, betul. Yang tengah adalah Olympika 1 dan yang paling dalam ini adalah Auditor M. Kita mau bahas yang Olympika nih Pak. Bisa dijelasin sedikit Olympika 2 ya? Oke. Untuk Olympika 2 sendiri ini sebenarnya produk, boleh dikatakan produk yang cukup bagus ya, karena berdasarkan fenomenal ya, orang udah tahu memang ini baik ya. Berdasarkan hasil riset yang panjang juga, dia menggunakan kayu maple yang boleh dibilang kayu tua ya. Jadi ada kayu yang usianya tuh cukup tua, jadi enggak kayu yang muda. Jadi makin tua kayu, makin solid dia. Nah, dia menggunakan kabinet kayu yang boleh dibilang usianya cukup tua. Jadi bisa menghasilkan suara yang baik. Selain itu dia juga menggunakan material traveler yang cukup baik juga. Di sini kebetulan speakernya jenisnya three-way ya. Dia ada treble, mid, dan bassnya. Jadi komplit secara frekuensi lengkap lah, bisa di cover frekuensinya dari sekitar 40 Hz sampai 35.000 Hz. Jadi frekuensinya boleh terbilang lengkap gitu. Nah, selain itu dia di atasnya menggunakan material, ada hiasan kulit asli ya. Nah, selain itu dia punya finishingnya juga, desainnya bagus, benar-benar klasik gitu. Karena ini memang mau menunjukkan uniknya ya, secara ini jadi secara model ya, desain itu klasik. Nah, selain suaranya bagus, desainnya juga boleh dibilang desainnya bagus banget deh, klasik. Nah, itu mungkin nanti bisa sesuai ya sama interior di rumah kita gitu. Bisa disesuaikan berarti ya? Ya, betul. Nah, keunggulan lain dari si produk ini, dia nggak perlu, biasanya kan kalau speaker ada port ya, port belakang yang mengharuskan kita punya jarak antara dinding itu 1 meter. Nah, kalau dia nggak harus gitu. Karena dia punya port samping ya, jadi bebas aja dia. Nggak terlalu untuk harus, penempatannya fleksibel ya, jadi nggak terlalu harus 1 meter lah. Atau 3 meter, 35 cm juga kadang-kadang ada yang kayak gitu. Kalau dia agak sedikit fleksibel lah. Nah, selain itu dia menggunakan cover dari karet ya. Jadi kelihatannya juga elegan ya. Jadi nggak kayak cover-cover yang kebanyakan yang dari kain gitu. Nah, dia karet gitu, unik gitu. Karena nggak semua desain speaker tuh kayak gini gitu. Nah, nggak mengganggu suara ya? Ya, satu juga nggak menghambat ya. Iya. Biasanya kan suka kehalang karena ada cover dari kain ya. Nah, dia ini unik, jadi kalau dilihat tuh tambah cantik penampilannya gitu. Selain suara yang dihasilin gitu. Terus di sini ada juga produk dari Macintosh ya Pak? Ya. Di sini bisa dijelasin nih Pak produk Macintosh-nya? Kalau Macintosh sendiri sebenarnya itu brand original dari Amerika ya. Dia sekitar 71 tahun yang lalu ya. Dari tahun 1949. Iya. Nah, dia punya dia pendirinya Frank McIntosh namanya. Nah, produknya sebenarnya banyak yang legendaris. Kenapa sih kita harus pakai produk Macintosh? Salah satunya selain dia punya tampilan yang unik gitu loh. Dari tahun ke tahun dia berubah karena dia punya ciri khas seperti panel birunya tuh, itu khasnya Macintosh. Orang udah tahu tuh. Kalau ada panel biru, ada jarum analog, itu Macintosh, itu ciri khasnya. Dan dia nggak merubah itu. Jadi kalau ibarat kayak DNA, dia pertahanin itu. Selain itu juga keunggulan lain, dia punya material yang memang dipatenin. Ada beberapa material yang dibuat sendiri, handmade, dia patenin. Nah, jadi keunggulan lain selain yang tadi disebutin, dia ada
keunggulan lain, misalnya gini, kita beli Macintosh, suatu saat kita mau upgrade. Nah, kita mau jual ya. Kadang-kadang kalau kita mau jual brand-brand lain mungkin jatuh tuh langsung 70%. Kalau dia harga tetap stabil. Ya? Malah ada yang produk kayak C30, C60, harga jualnya harga jual sekarang ini kan udah discontinued tuh. Udah banyak yang konsumen mungkin udah nggak punya ya. Nah, tapi itu jadi barang kayak kolektor ya, dicari kolektor ya. Kenapa? Harganya makin meningkat gitu loh. Oke. Jadi kayak barang antik. Iya, betul. Nilainya semakin lama semakin tinggi. Tinggi karena tuh barangnya boleh dibilang vintage ya. Jadi mungkin banyak orang, wih ini barang kayaknya legendaris gitu. Dengan nggak menurunkan kualitas dari ampli tersebut. Iya, ya. Betul. Nah, di sini ada apa aja nih, Pak? Nah, contoh ya, kayak di sini ada power amplifier Macintosh MC275. Nah, ini sebenarnya reproduksi ulang yang dibuat di tahun dulu diproduksi awal tahun 1961 nih. Pas itu dibuat ribuan sampai tahun, kalau nggak salah saya lupa ya, sekitar sampai tahun 75 udah ribuan dibuat. Nah, kemudian direproduksi ulang karena banyak peminatnya, dibuat lagi di tahun 1994. Nah, ini produk juga sama nih, produk legendaris yang modelnya sama aja, begini aja. Mungkin ada upgrade sedikit sih. Yang saya tahu ada dua, cuman ada dua warnanya. Yang pertama chrome kayak gini, yang kedua tuh yang gold. Yang gold itu kalau nggak salah 50 tahun anniversary-nya Macintosh. Ya. Nah, produk ini jadi produk unggulan nih karena sampai saat ini banyak yang cari. Selain bentuknya yang nggak berubah, dengan tampilan juga yang unik gitu loh, dengan kualitasnya juga yang nggak pernah berubah dari dulu ya. Jadi memang Macintosh sendiri ini mempertahankan kualitas dari segi desain sama suaranya. Nah, produk ini sendiri sekarang ini banyak yang cari gitu loh. Karena apa ya, itu tadi salah satunya karena boleh dibilang produk yang laris manis lah dari awal. Dan ini segmentasinya high end ya? Iya, betul. Oke, jadi support banget ke Sonus Faber ya? Ya, betul. Pasangan yang tepat ya? Nah, kebetulan juga Macintosh itu sama Sonus Faber kebetulan sekarang jadi satu grup ya di dalam perusahaan namanya dalam satu grup, Macintosh Group namanya. Nah, itu selain Macintosh ada beberapa juga kayak Audio Research juga, dia tuh masuk ke dalam grupnya si Macintosh gitu. Nah, makanya dia kenapa di matchingin pakai Macintosh sama Sonus Faber, karena memang udah kolaborasinya udah boleh dibilang udah pasangannya udah bagus juga gitu. Oke, untuk preamp yang kita gunakan di sini kita menggunakan preamp C50. Fasilitas atau kelebihannya dia punya pengaturan equalizer. Ya, bisa di-adjust ya, bisa di-adjust ya, dan lain-lain. Betul. Ya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang kepingin bisa ngatur mungkin bass level atau mid-nya ya. Sesuai selera ya. Ya, karena kebanyakan untuk produk high end tuh nggak ada pengaturan equalizer. Flat aja ya. Ya, betul. Kebetulan untuk seri yang ini ada. Nah, itu mungkin satu kelebihan sih ya. Nah, untuk source penggunaannya bisa pakai CD player, atau mungkin pakai turntable ya, atau piringan hitam ini, bisa juga pakai streaming WiFi. Nah, kebetulan Macintosh sendiri punya streaming WiFi ya, kayak seri MB50 atau MS500. Nah, mungkin ada beberapa user ya yang mungkin udah punya nih koleksi CD, tapi kepengen mungkin dia nggak mau karena kan sekarang toko-toko CD juga udah banyak yang tutup ya. Nah, mungkin karena pengen cari lagu-lagu pengen cari lagu-lagu baru sulit ya. Nah, makanya sekarang bisa pakai streaming WiFi itu. Nah, kebetulan Macintosh sendiri pakai aplikasi sendiri, aplikasi sendiri untuk streamingnya namanya Flyfi. Dan di dalam Flyfi itu ada beberapa komponen untuk penyedia jasa streamingnya, seperti Tidal, Spotify, Jackbox, Deezer. Nah, itu salah satunya. Atau bisa juga pakai playlist lagu yang kita punya. Itu udah include di perangkat Macintosh itu. Iya, betul. Pertanyaan terakhir nih Pak, apa perbedaan produk high end dan produk audio yang biasa?
Kalau secara sistem mungkin sama ya, perangkat semua sama, seperti speaker juga sama. Nah, yang membedakannya apa? High end sama produk kebanyakan ya, istilahnya kita sebutnya produk-produk yang biasa ya. Nah, kalau produk yang biasa, mungkin kalau kita duduk di satu spot ya, kita ngedengerin musiknya, ya mungkin agak kecampur ya, antara instrumen musik yang satu dengan vokal atau yang lain kecampur. Dari speaker itu aja ya berarti Ya, dari speakernya aja. Kemudian kita juga mungkin mendengarkan instrumennya, mungkin instrumen musiknya ya, atau mungkin jenis alat musiknya ya. Campur-campur juga Ya, tuh ya, itu mungkin ya. juga nggak natural. Oke. Jadi mungkin bass kayak mungkin ya bass atau mungkin pianonya nggak jelas gitu. Jadi nggak bisa ngebedain lah antara piano Yamaha, brand Yamaha atau piano Steinway misalnya. Nah, itu salah satunya. Nah, kalau di high end kita duduk di satu spot ya, biasanya spotnya tunggal tuh. Ya, dengan posisi segitiga sama kaki lah ya misalnya. Nah, itu kita bisa ngerasakan feel-nya. Jadi kita bisa tahu tuh penyanyinya ada di mana, alat musik satu dengan yang lainnya, posisinya ada di mana, instrumennya di mana aja. Betul. Jadi instrumen musik kuncinya, gitar ada di sebelah kanan misalnya, pianonya bisa ada di tengah. Nah, mungkin ada instrumen musik lain lagi yang muncul di antara vokal penyanyi dengan gitar misalnya. Itu ada di satu lagu ya? Ya, di satu lagu. Dan itu kita hanya menggunakan 2 speaker loh. Jadi bukan yang pakai multi kanal ya, cukup pakai 2 speaker aja. Nah, selain itu kita juga dapat feel-nya. Kita bisa tahu tuh desas penyanyinya. Kita jadi bisa jelas banget ya detailnya ya. Jelas. Jadi kita dengernya tuh kayak lihat live konser. Live music buat teman-teman yang suka dengerin live music, live konser, itu posisi-posisinya mungkin yang Pak Wahyu bilang tadi benar banget karena kita udah demo experience. Posisi penyanyi bisa ada di tengah-tengah teman-teman. Jadi kita tahu kayak kalau kita merem kayak ada orang yang nyanyi di depan kita, itu luar biasa banget. Instrumennya, mungkin petikan gitar ya, instrumen-instrumen yang detail kayak gitu, piano yang notnya udah tinggi juga, itu dapat banget. Betul. Di perangkat high end ya. Nah, karena perangkat high end ini dia kan salah satu kuncinya juga misalnya dari speaker ya. Karena kan respon frekuensinya juga cukup lengkap ya. Jadi mungkin di speaker yang bukan high end, dia frekuensinya nggak lengkap. Jadi mungkin ada instrumen musik yang harusnya keluar, dia nggak bisa ngedrive ya. Jadi nggak kedengeran. Kepotong frekuensinya. Kepotong. Nah, di speaker high end itu bisa jelas kedengeran. Udah gitu kita juga bisa merasakan yang namanya tuh feel ya, suasananya ya. Jadi ambience-nya, suasananya ada, betul. Jadi kita benar-benar merasakan tuh kayak kita lagi ada di satu tempat ruangan itu konser ya, mungkin ada di live cafe misalnya. Jadi benar-benar bagus lah. Jadi selain clarity dari si musiknya jelas, feel-nya dapat, clarity-nya, sound quality-nya semua kedengaran jelas. Nah, itu salah satunya sih. Terima kasih banget buat Pak Wahyu udah ngejelasin kita di video kali ini, review produknya. Hari ini kita review speaker dari brand Sonos Faber dan juga ampli dari Macintosh. Oh iya, buat teman-teman yang mau nanya nih, kira-kira bisa demo experience atau mau cobain sistem stereo ini ada di mana aja sih? Jadi buat teman-teman yang mau coba, ada di The Sound Melawai buat teman-teman yang ada di Jakarta. Terus ada juga di The Sound Bandung, ada di Bali, Makassar, dan Surabaya. Untuk detailnya kalian bisa DM atau bisa message langsung ke Instagram kita thesound.melawai atau thesound.official buat tanya-tanya kira-kira mau coba produk yang mana atau lokasi-lokasinya, bisa langsung ditanyain di situ. Dan kira-kira nih Pak, yang terakhir, kurang lebih harganya berapa sih? Cluenya aja. Kalau range harga ya sebenarnya tergantung sistem yang kita pakai ya. Untuk produk yang ada di sini, untuk Sonos Faber Olympica 2 dan Macintosh. Kalau yang ini ya lebih kurang sekitar 300 jutaan lah. Satu sistem? Ya, bisa. Satu sistem ya? Bisa lah lebih kurang. Kurang lebih 300 jutaan aja teman-teman.
experience-nya buat kalian ngerasa konser di rumah. Kalian bisa ngerasain penyanyinya ada di mana, instrumennya detailnya seperti apa, ada di rumah kalian. Gitu. Makanya buat teman-teman yang mau nyobain bisa langsung datang ke showroom kita, atau yang mau tanya-tanya bisa langsung message DM ke thesound.official atau thesound.melawai. Oke Pak, terima kasih ya Pak buat waktunya. Terima kasih. Teman-teman jangan lupa follow Instagram thesound.melawai, thesound.official. Kita selalu info kalian produk-produk yang terkini, promo-promo terkini, dan juga ada review-review produk, informasi-informasi yang menarik buat kalian semua. Oke, buat YouTube kita juga thesound.official. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Oke, gue Patrick. See you guys di video berikutnya. Dadah.